الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama ahrama al-hujjaj min al-miqat. Allahu Akbar kullama dakhalu fujaj Makkah al-mukarramah. الله أكبر كلما طافوا بالبيت العتيق ودجت الصلوات بالدعوات. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
وهو القائل سبحانه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وآزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان في كل أثر إلى يوم المحشر أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ودثار المتقين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan langit yang cerah di pagi yang indah. Matahari tersenyum sumringah, semilir angin dengan ramah mengusir gerah, seakan mengajak kita untuk selalu mengucap Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Pemurah, Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melaksanakan salat Idul Adha dengan secara berjamaah. Tetapi apalah arti syukur tanpa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang akan menjadikan kita pribadi yang mulia, pribadi yang bisa meredam amarah di dada, pribadi yang selalu tersenyum kepada siapa saja dan menghadapi cobaan hidup dengan lapang dada, pribadi yang berakhlak mulia, santun terhadap yang tua dan ramah terhadap yang muda. Subhanallah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar hidup tidak terasa redup, agar sehat terasa nikmat dan umur diberkahi penuh manfaat. Bahkan semakin bertambah usia, semakin dewasa, harusnya kita semakin bertakwa. Ajal bisa datang kapan saja dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Harta, tahta dan gelar strata yang kita sandang saat ini sejatinya mampu menjadikan wasilah untuk menggapai nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa tidak perlu menunggu kaya untuk menjadi mulia. Tidak perlu merasa berjasa agar dipandang manusia. Tidak perlu berdusta untuk berebut jabatan dan kuasa. Seandainya nilai-nilai ketakwaan itu benar-benar terhujam di dalam jiwa. Demikianlah siapapun hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian wahai hamba-hambaku dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Hadirin jamaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Hidup terkadang seperti langit yang tak selalu biru, kadang cerah, kadang kelabu, kadang seperti warna kupu-kupu, ada yang merah, ada abu-abu. Apabila kita mengingat perjalanan hidup dari keluarga Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan nilai ketundukan, kepatuhan, dan kecintaan kepada Sang Pencipta, sehingga melahirkan sebuah pengorbanan yang mengharu biru. Tentu kita masih ingat ketika seseorang manusia agung, seorang Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ibrahim, di mana di masa mudanya dia sudah mengorbankan dirinya untuk mempertahankan kehanifan dirinya, untuk mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia harus memilih 360 derajat untuk berbeda dengan kaumnya, yang mana kaumnya ketika itu suka menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan keabadian dalam perjuangan pengorbanan dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Anbiya dari ayat 51 sampai dengan ayat 70. Di mana dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim berperang melawan dirinya dan berusaha untuk mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum-kaumku, apa yang kamu lakukan terhadap sesembahan-sesembahan ini? Apa yang kamu lakukan terhadap patung-patung ini? Sesungguhnya aku melihat kalian berada di dalam kesesatan-kesesatan yang nyata. Maka kaumnya pun bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ajaran apa yang kau bawa kepada kita ini? Ajaran benarkah atau hanya permainan saja? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku telah mengajak kepada kalian ajaran yang benar untuk menyembah Sang Pencipta langit dan Sang Pencipta bumi. Sehingga Nabi Ibrahim membuat tipu daya terhadap patung-patung yang mereka buat, yang mereka pahat dengan tangannya mereka sendiri. Sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil dan meninggalkan satu patung yang besar. Sehingga kaumnya pun bertanya, siapa yang berbuat demikian ini? Sami'na fatay yuqalu lahu Ibrahim. Kita mendengar ada seorang pemuda yang dia disebut dengan Ibrahim. Pastilah dia yang melakukan ini. Maka kaumnya panggil dia, datangkan ke dalam halayak kita supaya kita menyaksikan. Maka Nabi Ibrahim ditanya oleh kaumnya, ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini? Sungguh yang melakukan ini adalah patung-patung yang ini. Sungguh yang melakukannya ini adalah patung yang besar. Coba kau tanyakan kepada dia, apabila dia memang benar-benar bisa berbicara. Maka kaumnya pun yang merasa dirinya berakal, dia berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya patung-patung ini kami yang membuat dan dia tidak bisa berbicara. Maka Nabi Ibrahim, begitulah, sungguh kalian dalam keadaan kecelakaan, sungguh dalam keadaan kesesatan yang nyata. Bagaimana kalian menyembah, kalian tunduk, kalian patuh kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian. Karena kesombongan daripada hati kaum-kaumnya, maka kaumnya berkata, qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim ini, dia telah membawa ajaran sesat yang telah menghancurkan berhala-berhala kita. Tolong berhala-berhala kalian, bakar Ibrahim. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api yang menyala-nyala, malaikat Jibril mendatanginya. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Wahai Ibrahim, butuhkah engkau bantuan kepada aku? Amma ilaika fala. Kalau bantuan itu datangnya dari engkau wahai Jibril, aku tidak butuh sedikit pun bantuan darimu. Amma ilallahi fana'am. Kalau bantuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku butuh bantuan itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Ibrahim dengan menjadikan api ini dingin dan menyelamatkan terhadap Ibrahim. Demikianlah siapa yang membuat makar terhadap agamanya Allah, maka Allah akan membuat makar kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah konsekuensi daripada orang yang beriman ketika dia berikrar di dalam jiwanya bahwa salatnya, sembelihannya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan kasih sayangnya akan senantiasa menguji hamba tersebut sejauh mana kesungguhan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ahasiban nas ay yaqulu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak akan diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang terdahulu sebelum kita
sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Supaya Allah tahu siapa yang benar-benar jujur di dalam keimanannya, siapa yang berdusta di dalam keimanannya. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Indahnya bunga mawar karena indahnya keelokan warnanya, indahnya rembulan di malam hari karena sinar sejuknya mengitarinya, indahnya sebuah rumah tangga tentunya hadirnya sang buah pelita dari hasil buah cinta. Demikianlah ujian terus bersambut daripada Nabiullah Ibrahim. Selama 80 tahun dia menikah dengan Sayyidah Sarah, Allah Subhanahu wa taala tidak karuniai dia keturunan. Sehingga Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Namun tidak ada tanda-tanda daripada kehamilan istrinya. Sehingga Sayyidah Sarah merasa dirinya sudah sepuh, sudah rambutnya beruban, tulang-tulangnya sudah mulai melemah. Sehingga Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, menikahlah engkau kembali. Nikahilah seorang wanita. Maka Nabi Ibrahim menolak tawaran tersebut kecuali dengan satu syarat, melainkan engkaulah yang harus memilih wanita tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim dipilihlah salah seorang budak wanita yang baik yang bernama Sayyidah Hajar. Sehingga Sayyidah Hajar ini dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka tak selang beberapa lama hadirlah sebuah putra yang bernama Ismail alaihissalam. Yang mana dari keturunan Nabi Ismail ini akan nanti lahir seorang Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia dari bangsa Arab, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selang daripada itu, dari saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail, membuat Sayyidah Sarah ini cemburu, sehingga berharap kepada suaminya, wahai suamiku, aku minta tolong jauhkanlah Hajar dan Ismail dariku. Sehingga demikianlah kecemburuan seorang wanita yang dia mengharap keturunan daripada dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa putranya ke suatu lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya, yaitu di kota Makkah. Di mana ketika Nabi Ibrahim membawa keduanya dari kota Palestina menuju Makkah, perlulah perjuangan yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar, dan perbekalan yang sangat minim sekali. Sehingga ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya, hanya menyisakan satu kantong kurma dan sekantong air. Dan ketika keduanya telah menghabiskan makanan ini, maka keduanya pun bingung untuk mencari makan dan minum. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang tidak tega melihat anaknya menangis meronta-ronta karena kelaparan dan kehusnya, maka Ibunda Hajar melakukan sa'i dari bukit Safa dan Marwah. 7 kali beliau lakukan, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Sehingga dilihatlah dari bukit Marwah, ada seseorang, seakan-akan ada seseorang yang berada di dekat putranya Ismail. Maka dilihatlah dia adalah seorang malaikat yang sedang mengebak-ngebakkan sayapnya. Sehingga muncullah air yang tumbuh, yang keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketika itu Ibunda Hajar mengumpulkan air tersebut dengan berkata, Zam, zam, zam. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Kalau sekiranya Ibunda Hajar tidak mengumpulkan air tersebut, niscaya air zam-zam ini akan terus mengalir sejauh mata memandang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putra dan istrinya. Beliau rela mengorbankan dirinya untuk diletakkan di suatu tempat yang tidak ada kehidupan, dan dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas dari situ, Nabi Ibrahim setelah lama meninggalkan putra dan istrinya, beliau beberapa tahun kembali mengunjunginya. Tak selang berapa lama beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Bagaimana kegelisahan seorang ayah, beliau bermimpi
agar senantiasa menyembelih putranya. Ketakutan, kegelisahan yang dirasakan olehnya, dia berkata kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, wahai putra kesayanganku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka dengan ketegaran hatinya, seorang putra yang bernama Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar," wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Demikianlah apabila orang berani mengorbankan dirinya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi-solusi di dalam kehidupannya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kesulitannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan sembelihan yang begitu mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat belajar, memahami dan menangkap makna daripada pengorbanan yang sesungguhnya. Karena di balik pengorbanan ada sebuah cinta. Cinta itulah yang melahirkan suatu energi positif dan kekuatan yang luar biasa dalam jiwa, sehingga dapat terpatri dalam kehidupan nyata. Allah telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada kita. Allah memberikan fasilitas umur yang panjang kepada kita. Allah memberikan fasilitas waktu luang, sehingga kita mampu dan berusaha untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah mengajarkan kita, jangan sampai kita hidup hanya sekedar hidup, kerja hanya sekedar kerja, makan hanya sekedar makan. Semua makhluk bisa melakukan seperti itu, melainkan itu semua agar menjadikan kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya sebelum tidur, bahkan sampai tidur nanti pun kita niatkan dalam hati kita agar senantiasa setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Allah berikan fasilitas anak keturunan yang mana sampai Nabiullah Ibrahim selama 80 tahun lebih menunggu kehadiran seorang anak. Tapi kita tidak sampai 80 tahun Allah sudah memberikan keturunan kepada kita. Jangan sampai anak keturunan kita ini, harta yang Allah berikan kepada kita ini, menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu menjadi lalai, menjadi kalian terlena daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menjadikan itu terlena daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saudara-saudara kita yang diberikan kelapangan harta sehingga mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Mereka membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, yang dimana kalimat ini semua orang tidak bisa untuk bisa mengucapkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka memakai pakaian ihram, mereka bertawaf, mereka wukuf di Arafah, yang mana kita semua rindu betul pergi ke tempat itu. Dan mereka melakukan ibadah-ibadah haji lainnya, sehingga Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang sangat besar kepada orang-orang yang berkorban, mengeluarkan harta puluhan juta rupiah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma." Orang yang telah melaksanakan satu umrah, dari satu umrah menuju umrah yang lain adalah kafar, adalah penebus dosa-dosa kecilnya. Wal hajjul mabrur, dan tidak ada haji mabrur.
dan haji mabrur, tidak ada balasan untuknya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang menjalankan ibadah haji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur. Dan kita yang di sini nantinya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah suci. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang di sini ma'asyiral muslimin disyariatkan untuk senantiasa banyak membaca takbir, tahmid dan tahlil dimanapun kita berada. Dan kita hari ini menunaikan salat Idul Adha secara berjamaah dan menyembelih hewan kurban nantinya insyaallah. Sungguh beruntung dan bahagia bagi orang-orang yang mampu diberikan kelebihan harta sehingga dia mampu untuk berkurban. Karena Rasulullah SAW bersabda untuknya, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adzafiha wa ash'ariha. Sungguh nanti pada hari kiamat tanduk-tanduk daripada hewan kurban, kuku-kukunya dan bulu-bulunya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah bisa mengorbankan harta kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah telah memberikan fasilitas pasangan hidup kepada kita, suami dan istri, di mana mereka saling berlabuh di antara satu dengan lainnya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, susah senang mereka rasakan bersama. Sejatinya keduanya saling memadukan, saling menguatkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di antara salah satu kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu itu dan anak-anak kamu itu, sebagian dari mereka ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah engkau wahai orang-orang yang beriman. Wa in ta'fu wa tasfahu, apabila kalian memaafkan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Sesungguhnya di sisi Allah lah ganjaran yang begitu besar. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk ibu-ibu, saudari-saudariku yang sudah memiliki suami, tidak ada ketaatan paling tinggi setelah ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dilakukan oleh seorang istri, melainkan ketaatan kepada suaminya. Sehingga Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada kaum wanita, uridun nar fa idza aktsaruhunna nisa. Aku diperlihatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka paling banyak penduduknya adalah kaum wanita. Ayakfurna billahi ya Rasulullah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala la, tidak. Yakfurnal ihsan, kebanyakan wanita-wanita itu kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Sehingga pesan Rasulullah SAW untuk kalian semua, apabila kalian telah berusaha untuk menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, serta menjaga kehormatan dan kemaluannya, serta benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita agar senantiasa menjaga diri ini, anak-anak kita dan istri-istri kita, keluarga kaum muslimin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا. اللهم تقبل منا أضحيتنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan kepada segenap para panitia untuk bisa menyantap sarapan di rumah Pak Tony setelah membereskan tempat sholat Idul Adha pada pagi hari ini.